Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan ibu bapak saudara sekalian dalam ibadah harian gereja. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan berkenan menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru. Kami hendak memulainya dengan kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Kolose pasal 1 ayat 27 hingga ayat 28. Firman Tuhan berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, Kristus adalah pengharapan kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudara, bait pertama syair lagu yang berjudul Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Dimulai dari pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Perhatikan refrainnya. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dan seterusnya. Syair lagu ini memberi motivasi orang percaya untuk hidup di dunia ini hanya berpengharapan kepada Yesus saja. Jemaat di Kolose menghadapi ketidakpastian oleh karena ajaran guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa kesempurnaan rohani merupakan rencana yang rahasia dan hanya oleh sedikit orang yang memiliki hak istimewa. Padahal rencana rahasia mereka dimaksudkan hanya untuk bersifat eksklusif saja. Berbeda dengan ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya sedang memberitakan seluruh pesan Allah. Bukan hanya kepada sebagian orang saja rencana itu diberitakan. Jelas sekali pada ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya di antara bangsa-bangsa lain. Tidak hanya pada sekelompok orang, bahkan kepada bangsa di luar Yahudi. Kristus ada di tengah-tengah kamu dan tidak memilih-milih. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Hanya kepada Dialah pengharapan semua orang yang pada akhirnya mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu beritakanlah. Realitas kehidupan yang menarik perhatian kita membawa pada ketidakpastian hidup. Advent, Minggu Advent pertama yang kita rayakan pada tanggal 27. Mereka sebut Minggu Advent pengharapan. Kembali kita rayakan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berpengharapan kepada Yesus Kristus agar kita kuat melawan segala cobaan. Pada bait kedua lagu pengharapanku menyebutkan, Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat
Tuhan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita mengingat nama Tuhan Yesus di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Berpengharapan hanya kepada Dia saja. Kidung Jemaat 344 bait pertama. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pengharapan hanya kepada Yesus sungguh menghantar kami memiliki kepastian berada di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Karena kami tahu di tengah tantangan badai kehidupan, janji Tuhan untuk terus menyertai. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menguatkan kami untuk terus kami mempercayai hidup kami kepadamu. Dengan mengingat nama Yesus, kami punya keberanian untuk terus maju di tengah dunia ini. Itulah pengharapan kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.